Bayangkan sebuah kasus korupsi yang melibatkan uang triliunan rupiah, tapi butuh hampir 2 dekade hanya untuk satu putusan. Bahkan setelah itu, putus sebagai pelakunya tetap bebas dari tanggung jawab. Ini bukan fiksi, ini kasus nyata yang membentang dari era akhir Orde Baru hingga saat ini. Semua bermula tak lama setelah Presiden Soeharto lengser pada Mei 1998. Tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan dana pada 7 yayasan yang selama 10-an tahun dipimpin langsung oleh Soeharto. Di antaranya Yayasan Super Semar, Dakap, Darmais, dan Dana Sejahtera Mandiri. Ketujuh yayasan ini awalnya dibentuk dengan dalih sosial dan pendidikan. Tapi hasil penelusuran jaksa menemukan kekayaan yayasan-yayasan itu mencapai lebih dari 4 triliun rupiah. Dan dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan milik keluarga Cendana diperkirakan mencapai hampir 6 triliun rupiah. Proses hukumnya panjang dan berliku, sempat dihentikan tahun 1999. Dibuka lagi tahun 2000, lalu kandas lagi karena alasan kesehatan Soeharto. Setelah ia wafat pada 2008, kelima anaknya, Tutut, Sigit, Bambang, Titik, dan Mamik, menggantikan posisi sebagai tergugat. Sementara Tommy Soeharto menolak ikut sebagai ahli waris dalam kasus ini. Baru pada 2015, 17 tahun setelah kasus ini mencuat, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan Yayasan Super Semar wajib mengganti kerugian negara sebesar 4,4 triliun rupiah. Yang membuat kasus ini menarik untuk dikaji, bukan cuma soal angka kerugiannya, tapi soal kenapa begitu sulit dituntaskan. Pertama, status hukum Soeharto diperlakukan bukan sebagai presiden, tapi sebagai ketua yayasan. Artinya, kebijakan negara yang ia keluarkan untuk mengalirkan dana ke yayasan-yayasan itu tidak pernah dipersoalkan secara langsung. Kedua, proses pidana justru dihentikan dengan alasan kesehatan, sehingga jalur yang tersisa hanya gugatan perdata. Dan gugatan perdata itu makan waktu bertahun-tahun. Bahkan sempat tertunda karena kesalahan ketik dalam putusan pengadilan. Yang ketiga, dan ini yang paling ironis, pengadilan akhirnya berpendapat sebagai dana. Yayasan bukan berasal dari pemerintah, sehingga kelima anak Soeharto dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dihukum hanyalah badan yayasan. Di sini kita bisa lihat pola yang jauh lebih besar. Bagaimana kekuasaan, jaringan bisnis, dan celah teknis hukum bisa saling melindungi satu sama lain sampai bertahun-tahun kemudian. Dari kasus ini ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk diperbaiki ke depan. Pertama, transparansi aset pejabat publik harus diperketat sejak awal menjabat, bukan diusut belasan tahun setelah lengser. Kedua, regulasi yayasan perlu direformasi supaya lembaga sosial tidak lagi dijadikan alat menyembunyikan aset keluarga pejabat. Ketiga, proses hukum kasus korupsi besar harus punya batas waktu yang jelas agar tidak bisa terus-menerus ditunda dengan alasan administratif atau kesehatan. Dan terakhir, peran media dan masyarakat sipil untuk terus mengawal kasus-kasus besar supaya publik tidak lupa dan kasus macam ini tidak berhenti hanya jadi catatan sejarah. Buat saya pribadi menanggapi kasus korupsi itu mengubah cara pandang saya gitu. Karena menurut saya yang namanya korupsi ini itu harus diputus dari sekarang. Gak baik aja misalkan contoh dari zaman Soeharto itu meninggalkan jejak buruk yang dimana beliau korupsi merugikan lah, uang negara itu triliunan rupiah. Nah itu terus diputus dari sekarang gitu. Sikap-sikap permisif terhadap korupsi, kolusi, nepotisme itu tuh harus dihilangkan lah. Karena gak baik untuk generasi selanjutnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 2000. Kasus keluarga Cendana mengajarkan kita satu hal penting.
keadilan yang tertunda bukan berarti keadilan yang selesai. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk terus kritis, terus mengawasi dan tidak membiarkan kasus-kasus besar seperti ini dilupakan begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share kalau video ini menambah wawasanmu tentang sejarah korupsi di Indonesia. See you guys.